Baik ya, kita akan untuk materi hari ini ya tentang standar audit, saya akan share materinya ya. Baik ya, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang standar audit. Baik ya, kantor akuntan publik ya. Kantor akuntan publik ini adalah kantor yang didirikan oleh akuntan yang bersertifikasi akuntan publik. Ya, jadi memang untuk bisa berprofesi ya sebagai akuntan publik ini ya profesinya yaitu adalah dengan persyaratan akuntan dan harus memiliki sertifikat khususnya di bidang akuntan publik ya, kemudian melaksanakan praktek jasa profesionalnya sebagai akuntan publik. Ya, jadi ini adalah profesi ya. Jadi tidak semua akuntan gitu ya atau yang lulus S1 akuntansi kemudian bisa bisa mendirikan atau bisa berprofesi langsung sebagai akuntan publik ya, tetapi ada proses dulu untuk memiliki sertifikasi di bidang akuntan publik ini. Nah, sertifikasi akuntan publik ini dilakukan oleh IAPI ya, atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia ya sebagai satu-satunya asosiasi ya. Jadi IAPI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia ini adalah sebagainya satu-satunya asosiasi akuntan publik ya di Indonesia ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik ya. Ya, jadi ini dilakukan ya, sertifikasi dilakukan oleh IAPI ya, kemudian perizinannya sendiri itu diajukan ke Kementerian Keuangan ya. Itu ada badan atau lembaga yang membidangi profesi keuangan ya, termasuk akuntan publik, itu adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Oke ya, jadi itu sertifikasi dari akuntan publik ya. Nah, kemudian secara internasional ya atau praktek yang berjalan pada saat ini ya, biasanya di dalam profesi akuntan publik ini atau dalam profesi atau dalam pekerjaan audit ya, ini ada dikenal ya 4 KAP besar internasional ya atau biasa disebut dengan Big Four. Ya, ini afiliasinya dari perusahaan akuntan publik Amerika Serikat ya, dan biasanya dan memiliki kerjasama di berbagai negara ya, termasuk di Indonesia ya. Di Big Four ini di Indonesia juga sudah ada ya, bekerja sama dengan kantor akuntan publik yang ada di Indonesia ya. Karena kalau sampai saat ini asing ya, perizinan profesi akuntan publik ataupun profesi-profesi lainnya ya, itu kan belum bisa langsung ya. Jadi dia harus melakukan tidak bisa langsung berpraktek ya di Indonesia ya, tetapi harus melalui prosedur perizinan di Indonesia, dan biasanya ini dia berafiliasi ya. Jadi mungkin KAP yang ada di Indonesia sudah mendapatkan izin berdasarkan undang-undang tadi ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Nah, kemudian dia berafiliasi dengan Big Four ini ya, atau mungkin banyak juga KAP-KAP yang di bawahnya Big Four ya, yang berskala internasional juga. Ya, tapi mungkin kualifikasi atau besarnya itu di bawah Big Four ya. Ya, kemudian ada KAP yang skalanya nasional
Ya, ini mungkin KAP yang skala nasional tapi tidak berafiliasi dengan Big Four gitu ya. Ya, atau dia juga berafiliasi dengan KAP yang lain tapi non Big Four ya. Kemudian ada perusahaan KAP yang sifatnya regional, jadi artinya dia berpraktek di beberapa negara. Ya, kalau skala nasional dia hanya berpraktek di Indonesia, tapi kalau skala regional dia punya afiliasi lah katakannya gitu ya, punya afiliasi dengan KAP di luar negeri. Ya, kemudian ada yang perusahaan KAP yang berskala kecil, ya lokal atau kecil. Baik ya, saya lanjutkan ya. Jadi ini KAP ya, bentuk-bentuk KAP. Jadi ada internasional dan skala nasional, ya mungkin ada yang regional ya, KAP Indonesia yang mempunyai afiliasi ke luar negeri juga, dan ada yang sifatnya lokal ya atau kecil. Ya, tetapi intinya dari KAP ini dia mempunyai sertifikasi dan izin ya dari Kementerian Keuangan. Nah, kemudian apa pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan publik ya? Ada dua jenis jasa ya, jasa yang dikerjakan oleh akuntan publik ya. Ini ada jasa asurans dan non asurans. Ya, asurans itu pengujian ya, yang ada melakukan pengujian. Termasuk di dalam jasa yang asuransi ini adalah audit laporan keuangan ya, ini adalah merupakan jasa utama dari akuntan publik ya, jadi melakukan audit keuangan ya, ini adalah jasa yang utama ya, kenapa ada profesi akuntan publik ini ya. Kemudian ada ya, termasuk asurans itu adalah review laporan keuangan historis ya. Kemudian jenis-jenis yang lain adalah audit sistem pengendalian internal, audit teknologi informasi, kemudian audit operasional atau audit khusus atau investigasi khusus ya. Nah, ini adalah jasa yang sifatnya asurans. Ya, jadi terdapat di dalamnya adalah pengujian ya, dan menjadi jasa utama yang dilakukan oleh akuntan publik. Ya, kemudian ada jasa lain yaitu non asurans, yaitu di situ bukan pengujian ya, jadi misalnya jasa akuntansi ya, menyusun laporan keuangan, akuntansi forensik, pembukuan dan sebagainya, atau kompilasi laporan keuangan dan sejenisnya. Kemudian ada jasa yang berkaitan dengan perpajakan ya, menyusun SPT gitu ya, atau saran-saran lain yang berkaitan dengan perpajakan. Ya, kemudian jasa konsultasi manajemen, misalnya penyusunan sistem informasi atau SOP, ya standar operating procedure dan lain-lain. Kemudian jasa keuangan, ya seperti perencanaan keuangan atau bisnis valuasi atau bisnis plan dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah jasa yang diperbolehkan dilakukan oleh akuntan publik. Jadi akuntan publik ini bukan hanya audit ya. Memang utamanya adalah melakukan audit keuangan ya, yang ada opininya itu ya. Nah, tetapi menurut undang-undang tidak hanya itu yang bisa dilakukan oleh akuntan publik, tapi juga bisa meliputi jasa-jasa lain seperti yang tertulis di sini ya. Oke, kemudian ya, dan jasa-jasa lain ini kan mungkin juga bisa juga ya, tidak spesifik yang dilakukan oleh akuntan publik ya, seperti jasa akuntansi atau perpajakan atau manajemen ya. Perencanaan keuangan ini kan tidak spesifik ya. Bukan akuntan publik pun dia juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sejenis gitu ya. Nah, tetapi untuk memberikan kekuatan atau kepastian terhadap akuntan publik ya, memang ini disebutkan juga ya di dalam aturan-aturan yang berkaitan dengan akuntan publik ya, bahkan bahwa akuntan publik ini boleh melakukan kegiatan-kegiatan
asuransi dan non asuransi ini. Nah, kemudian bentuk usaha dari KAP ya, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi bentuk usaha KAP ya. Jadi bentuk usahanya apa gitu ya. Ini kan ada perorangan ya, sama seperti kita berbicara tentang bentuk hukum ya, bentuk badan hukum suatu kegiatan ekonomi ya. Ada yang perorangan, ada yang persekutuan atau firma, kemudian ada yang perseroan terbatas ya, CV perseroan terbatas dan sebagainya ya, koperasi misalnya gitu. Nah, apa sih yang mempengaruhi tiga faktor ini mempengaruhi bentuk usahanya ya, misalnya kebutuhan adanya independensi dari klien ya. Jadi KAP ini memang harus independen dengan objek yang atau perusahaan yang diaudit ya. Nah, jadi ini ada kebutuhan bahwa dia harus independen ya, karena harus independen jadi harus seperti apa bentuk usahanya gitu ya. Nah, ini adalah faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua ya adalah faktor yang kedua adalah faktor yang kedua ini adalah pentingnya struktur untuk mendorong kompetensi. Gitu ya. Jadi maksudnya bentuk usaha ini ada strukturnya gitu kan ya. Nah, ini adalah bagaimana agar kompetensi dari auditor ya yang melakukan audit ini itu terjamin kompetensinya. Gitu ya. Jadi harus berbentuk apa KAP ini gitu ya, sehingga dia kompetensinya itu akan terjaga. Gitu ya. Nah, kemudian adanya resiko litigasi. Ya, litigasi itu adalah perkara hukum yang mungkin akan dihadapi oleh auditor. Ya, mungkin kalau kalian pernah membaca informasi gitu ya, misalnya kalau beberapa tahun yang lalu itu yang di Amerika ya, yang sangat mempengaruhi perubahan dari standar akuntansi, standar audit, maaf. Nah, itu adalah kasus kasus Enron, WorldCom gitu ya. Itu adalah perusahaan-perusahaan di Amerika yang kena kasus ternyata perusahaannya itu tidak performanya tidak seperti yang dilaporkan. Gitu ya. Kalau bahasanya kita di sini perusahaannya bodong gitulah gitu ya. Kalau bahasanya kita di sini, tapi perusahaannya mungkin ada tapi dia performanya itu tidak seperti yang dilaporkan di dalam laporan keuangan. Gitu ya. Nah, itu sehingga mempengaruhi pembentukan standar audit pada saat itu ya, dan juga menyebabkan rontoknya salah satu perusahaan audit yang terkenal ya. Jadi dulu itu perusahaan audit itu dikenalnya dengan, kalau sekarang Big Four ya, itu dulu dikenalnya adalah dengan Big Five. Ya, jadi ada 5 besar kantor akuntan publik. Kemudian karena kasus itu, ya kasus yang terjadi itu, kasus Enron, WorldCom, dan beberapa perusahaan lainnya, itu kemudian perusahaan auditnya rontok satu. Ya, artinya kemudian langsung hilang kepercayaan publik dan juga mendapatkan sanksi dari pemerintah. Nah, sehingga kantor KAP yang besar secara internasional ini hanya kemudian tinggal 4 gitu ya. Nah, ini jadi ada faktor litigasi ya, perkara hukum yang mungkin terjadi gitu ya, dan diperkarakan ya. Kalau yang di sana, yang di Amerika itu diperkarakan ya, auditornya diperkarakan ya. Mungkin di Indonesia juga dulu pernah ada kasus yang terakhir mungkin Garuda ya, hasil audit Garuda ya, mungkin kalau pernah baca-baca itu juga masih hitungannya masih berapa, mungkin 2 tahun yang lalu ya. Mungkin sebelumnya ada juga Telkom mungkin ya, atau perusahaan apa yang go public gitu ya. Nah, itu juga auditornya atau akuntan publiknya itu terkena ya, karena dianggap tidak
atau dianggap auditnya itu tidak memberikan informasi yang memadai atau yang mencukupi ya, karena ternyata banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Nah, sehingga ini dengan berbagai hal ini ya, kalau mau independen bentuknya harus bagaimana supaya orangnya punya kompeten, strukturnya harus seperti apa ya. Kemudian untuk kalau litigasi ada perkara hukum ini seperti apa gitu ya. Kenapa perlu? Karena auditor ini kan sebenarnya lebih kepada orang gitu ya, lebih kepada personal yang mempunyai kompetensi gitu ya. Jadi lebih kepada personal ya, yang mendapatkan izin ya, ini sertifikasi ini tadi ya, izin. Nah, mendapatkan sertifikasi dan izin dari Kementerian Keuangan ini adalah orang gitu ya, bukan perusahaan yang berbadan hukum ya seperti PT atau CV ya, tetapi orang-orang atau sekumpulan orang gitu ya. Nah, gitu ya, supaya masalah pertanggungjawaban yang berkaitan dengan perkara hukum ini bisa attach dengan tepat gitu ya. Nah, siapa misalnya kalau ada permasalahan itu siapa yang bertanggung jawab. Ya. Nah, menurut Undang-Undang Akuntan Publik ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 ya, bentuk usaha KAP ya, atau kantor akuntan publik ini adalah ada perseorangan ya, maaf ya, ada perseorangan. Jadi orang misalnya si X sudah mempunyai sertifikasi kemudian sudah mendapatkan izin ya, yang nama KAP-nya berarti nama orang yang bersangkutan ya. Jadi makanya biasanya nama KAP itu di belakangnya adalah nama nama orangnya ya, nama akuntan publiknya gitu ya. Nah, kemudian yang selain orang itu juga boleh persekutuan perdata atau firma ya. Nah, persekutuan perdata atau firma ini adalah kumpulan orang tadi ya. Jadi kumpulan orang-orang yang sudah mempunyai sertifikasi akuntan publik kemudian membuat persekutuan perdata ya, membuat persekutuan perdata atau membuat firma untuk menjalankan usaha KAP-nya ya, kantor akuntan publiknya. Nah, sehingga dengan berbentuk seperti ini bukan berbentuk PT ya. Misalnya kalau berbentuk PT kan di situ ada pemegang saham, ada saham yang harus disetor gitu ya. Nah, kalau ini kan tidak ya, tidak ada kaitannya dengan saham yang disetor, tetapi bahwa yang mendirikan KAP itu memang adalah orang-orang yang sudah memiliki kualifikasi akuntan publik. Oke, ya, sudah mempunyai kualifikasi akuntan publik dan bisa menjalankan profesi akuntan publik ya. Kita bayangkan kalau misalnya di PT ya, maka pelaksananya kan tidak mesti pemegang saham. Kemudian ada pemegang saham, nanti ada direksinya, ada komisarisnya gitu. Jadi nanti siapa sebenarnya yang bertanggung jawab ya, independensinya juga dipertanyakan nanti, kemudian juga peningkatan kompetensinya seperti apa, kemudian kalau ada perkara hukum yang dituntutnya nanti siapa. Gitu ya, misalnya ternyata direkturnya tidak langsung melakukan audit, yang melakukan audit adalah misalnya ada tim yang lain gitu ya. Nah, sehingga dengan bentuk seperti ini ya, bentuk perseorangan, persekutuan perdata atau firma ya, ini menjadikan hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban auditor ya itu lebih jelas ya. Oke, ya, ini bentuk usaha. Nah, kemudian standar audit ya. Nah, ini ada yang mempengaruhi standar audit ya, ini adalah Sarbanes-Oxley ya Act ya tahun 2002. Ini adalah ya, ini yang saya sampaikan tadi ya, yang kejadian di Amerika ya, kejadian di Amerika adanya kasus beberapa perusahaan ya, termasuk Enron, WorldCom, kemudian ada beberapa perusahaan lain yang perusahaan tersebut menyajikan laporan keuangan auditnya yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, gitu ya. Nah, kemudian
muncul ada 2 orang, ini nama orang sebenarnya Sarbanes dan Oxley ini, ya, yang memperjuangkan dibuatnya peraturan baru yang berkaitan dengan profesi audit. Ya, nah ini jadi dianggap sebagai peraturan yang sangat penting yang mempengaruhi profesi auditing sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Jadi maksudnya profesi audit ini ada tahun 1930. Ya, kemudian tahun 2002 muncul Sarbanes-Oxley Act ini, SOX gitu ya, biasanya singkat. Nah, ini sangat mempengaruhi profesi auditing ini, ya. Jadi sejak tahun 2002 ini, ya, berpengaruh di Amerika Serikat, dan karena memang selama ini kiblat dari audit, akuntansi gitu sebagainya itu memang masih sangat besar di Amerika Serikat, ya tentu berpengaruh juga kepada negara-negara lain, ya termasuk di Indonesia. Nah, SOX ini menetapkan persyaratan yang persyaratan yang diperluas terhadap perusahaan publik dan kantor akuntan publik terkait dengan akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi dan perlindungan investor. Nah, jadi ini persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan perusahaan publik, ya, karena ini dulu yang terkena kasus itu adalah perusahaan go public, ya. Nah, jadi perusahaan yang mau go public itu persyaratan-persyaratannya diperketat dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian akuntan publik yang melakukan audit juga ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, ya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan meningkatkan gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas, kemudian meningkatkan masalah tanggung jawab, transparansi, dan yang penting juga adalah perlindungan investor. Jadi investor ini ketika membaca laporan keuangan yang sudah diaudit gitu ya, ini dia merasa laporan keuangannya itu sangat cukup informatif dan bisa digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan. Gitu ya. Nah, ini jadi hasil audit dari akuntan publik ini memberikan perlindungan ya, salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada investor. Nah, ini SOX ini adalah dibuat sebagai reaksi atas sejumlah skandal perusahaan publik besar dan perusahaan akuntansi. Nah, ini yang maksud ya, tadi ada beberapa perusahaan publik yang besar ya, yang saya sebutkan tadi, ya, kemudian dia mengalami permasalahan atau skandal karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ya. Dan kemudian juga berkaitan dengan perusahaan akuntansi yang melakukan audit, ya. Nah, ini sehingga didoronglah atau timbullah Sarbanes-Oxley Act ini. Nah, kemudian sejak tahun 2002 ini, maka SEC ini Security Exchange Komite ya, ini adalah semacam bursa efek ya di Indonesia. Bukan bursa efek ya, bursa efek sih pelakunya ya, tetapi badan pemerintah yang mengatur bursa efek, ya, badan pengawas Bapepam ya kalau di Indonesia, ya, atau sekarang lembaga pemerintah yang mengawasi pasar modal ya. Nah, kemudian SEC di Amerika ini dia membentuk PCAOB ya, Public Company Accounting Oversight Board. Jadi ada khusus badan gitu ya yang mengawasi public company accounting gitu ya. Jadi perusahaan akuntansi publik ya. Nah, ini harus dibentuk lah ya, dibentuk lembaga yang mengawasi. Nah, kemudian standar audit ya. Standar audit ini adalah pedoman umum ya pelaksanaan audit untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit laporan keuangan.
Ya, jadi standar audit jadi membantu atau pedoman yang dipegang oleh auditor ya dalam pelaksanaan auditnya ya untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Jadi standar kalau saya mengaudit itu harus seperti apa. Nah, itu diatur di dalam standar audit. Nah, standar audit ini ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah kualitas profesional. Ya, jadi auditornya gitu ya. Auditornya itu harus memiliki kualifikasi profesional. Ya, kompeten, independen gitu. Nah, ini diatur di dalam standar audit di bagian yang pertama. Ya, kemudian bagian kedua standar audit ini adalah berkaitan dengan pelaporan hasil audit. Ya, jadi pelaporannya harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Ya, ada standar dari laporannya. Kemudian bukti audit. Ya, bukti audit ya berarti audit dasar dilakukannya audit itu harus ada bukti-buktinya. Oke ya, nah ini adalah tiga kelompok dari standar audit. Ya, kemudian standar audit ya di Amerika dan di Indonesia ada yang diterbitkan ya oleh International Standard of Auditing. Jadi International Standard on Auditing ya atau ISA ya International Standard on Auditing, kemudian ada EICPA Auditing Standard, ya kemudian ada PCAOB Auditing Standard, dan yang keempat Standar Profesi Akuntan Publik SPAP. Nah ini terbitan Indonesia ya yang dijadikan pedoman oleh akuntan publik di Indonesia. Nah ini jadi ada kalau di Amerika sendiri gitu ya itu ada tiga jenis standar audit yang internasional ya ini jadi EICPA itu adalah American Institute of Certified Public Accountant gitu ya. Jadi mungkin ada asosiasi ya akuntan publik Amerika, kemudian dia menerbitkan standar audit ya yang jadi artinya kalau si akuntan publik ini harus mengaudit berdasarkan standar yang telah dibuat oleh EICPA. Gitu ya. Nah, itu jadi akuntan publik yang bergabung di sini gitu ya, itu harus melakukan auditnya harus sesuai dengan standar yang diterbitkan oleh EICPA. Kemudian PCAOB ya Public Company Accounting Oversight Board yaitu yang dibentuk oleh ini tadi ya oleh bursa efek. Gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya perusahaan bursa efek itu diaudit, gitu ya, maka standar auditnya harus mengikuti yang dilakukan oleh PCAOB, ya, atau yang dibuat oleh PCAOB, ya. Nah, itu akuntan publiknya yang melakukan, ya, audit yang dilakukan terhadap perusahaan go public itu harus mengikuti itu. Ya, kemudian kalau yang internasional standar itu bagi perusahaan bagaimana atas standar audit yang dilakukan apabila perusahaan yang diauditnya adalah perusahaan internasional, ya perusahaan yang lintas negara ya beroperasinya. Kemudian standar yang selanjutnya adalah standar yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Nah ini artinya standar ini wajib diikuti oleh semua akuntan publik yang tergabung di dalam Ikatan Akuntan Publik
Indonesia. Oke ya, jadi ini apa standar-standar ya. Jadi kalau kita mau di Indonesia ya, karena kita juga mengacu kepada luar negeri atau Amerika khususnya, nah berarti ada 4 standar yang perlu menjadi perhatian, tetapi minimal adalah standar nomor 4 ya, profesi akuntan publik yang terlibatkan oleh IAPI yang wajib diikuti ya. Kemudian International Standard on Auditing ya, ISA yang ini ya, yang pertama ini. Nah, ini diterbitkan oleh International Auditing dan Assurance Standard Board. Ya, IAASB, yaitu badan yang dibentuk oleh International Federation of Accountants. Ya, jadi dibuat oleh Federasi Akuntan ya, membuat standar. Nah, ini jadi tujuannya adalah meningkatkan keseragaman praktek audit di seluruh dunia. Jadi sama dengan praktek akuntansi ya. Akuntansi ini perlu ada kesamaan ya, yang praktek yang dilakukan di seluruh dunia atau di internasional ya. Kenapa? Karena khususnya adalah Amerika ini kan banyak perusahaan-perusahaan Amerika itu yang membuka cabang di negara-negara lain, ya, membuka perwakilan atau membuka kerjasama dan sebagainya ya di negara-negara lain. Nah, sehingga akuntansinya juga harus sama, harus mengikuti akuntansi yang ada menurut IFAC, ya, the International Federation of Accountants. Ya, jadi kenapa? Karena merujuk nantinya kan akan dikonsolidasi di perusahaan induk yang berada di Amerika. Ya, jadi dia punya kepentingan standarnya harus sama. Nah, demikian juga auditnya, gitu kan ya. Nah, laporan auditnya juga harus sama dong, apa standar auditnya, gitu ya. Nah, makanya dia menerbitkan standar audit tersendiri, gitu ya, untuk memenuhi apa yang selama ini sudah dijalankan. Kemudian ISA bertugas meningkatkan keseragaman praktek audit ya, oke ya, ini meningkatkan keseragaman praktek audit ya agar bisa diperbandingkan ya, karena kan kalau misalnya ada perusahaan Amerika membuka cabang di Indonesia, ya, nah maka standar akuntansinya perusahaan Amerika ya pengennya sama dengan perusahaan akuntansi yang berlaku di Amerika, gitu ya. Karena kenapa? Karena nanti akan dikonsolidasi. Demikian pula ketika audit ya, auditnya juga harus mengikuti standarnya mereka supaya dipercaya gitu ya. Nah, kan audit ini kan masalah kepercayaan ya, gitu ya. Kemudian ISA tidak sepenuhnya mengatur atau override standar audit yang berlaku di suatu negara. Oleh sebab itu tetap dimungkinkan pemberlakuan standar audit sesuai dengan ketentuan undang-undang dan masing-masing negara. Jadi bisa saja tidak mesti disamakan semuanya gitu ya. Nah, tetapi perlakuan standar audit memang harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan di masing-masing negara, gitu ya. Oke ya, di
Oke ya. Nah, jadi ISA ini tidak sepenuhnya mengatur ya standar audit yang berlaku di suatu negara, tetapi dia tetap memungkinkan adanya standar audit yang dilakukan atau yang diatur oleh masing-masing negara. Ya. Di Amerika, ya nama standar audit yang berlaku adalah Statement of Auditing Standard, yang diterbitkan oleh ASB, ya American Audit Standard Board, yaitu badan yang berada di bawah EICPA. Nah ini tadi ya, yang di sini. Nah ini kan, ini kan ada 3 ya yang Amerika, jadi International Standard Auditing, ya, International Standard Auditing ini adalah apa nih? Diterbitkan oleh IAASB, gitu ya. Jadi ini pembuat standarnya adalah IAASB. Ya, kemudian siapa? EICPA atau PCAOB ini, ya ini dibuat oleh mana tadi? Dibuat oleh ini ya apa? Badan Pengatur Bursa Efek ya di Amerika. Kemudian Statement of Auditing Standard ini diterbitkan oleh ASB, badan yang berada di bawah IICPA. Nah ini ya di bawah ini. Ya oke. Nah di bawah IICPA. Nah jadi ini adalah yang berlaku pada umumnya adalah Statement of Auditing Standard ya diterbitkan oleh ASB. Ya, karena ASB telah melakukan harmonisasi dengan IAASB, maka IICPA Auditing Standard isinya hampir sama dengan ISA dan tidak ada perbedaan signifikan. Nah, jadi meskipun ada sekian lembaga audit atau yang menerbitkan standar auditing ya, tetapi karena mereka ini sudah melakukan harmonisasi, ya jadi tidak terlalu banyak perbedaan. Gitu ya. Nah, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi prinsipnya hampir sama standar audit yang harus dilakukan. Nah, kemudian PCAOB ini dibentuk ya ini tadi ya setelah ada SOX ya Sarbanes-Oxley Act, yaitu undang-undang tentang reformasi praktik akuntansi perusahaan publik serta perlindungan investor. Ya ini PCAOB ini ya, jadi si siapa namanya SEC harus membentuk PCAOB ini. Ya. Kemudian SOX juga dikenal dengan nama Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act atau Corporate and Auditing Accountability and Responsibility Act. Ya, jadi ini nama-namanya ya, tetapi intinya dia adalah adanya undang-undang tentang reformasi praktik akuntansi di perusahaan publik dan perlindungan investor yang diterbitkan oleh Amerika Serikat. Ya, kemudian PCAOB ditunjuk dan diawasi oleh SEC, ya, Security and Exchange Commission, bertugas mengawasi praktek audit perusahaan publik. Nah ini jadi dia punya tugas apa nih perusahaan audit yang dilakukan di perusahaan publik ini, ya prakteknya seperti apa ya? Apakah karenanya dia membuat standar sendiri ya. Kemudian menentukan standar audit dan standar pengendalian mutu KAP. Oke ya, jadi ada standar audit dan standar pengendalian mutu. Kemudian melakukan inspeksi pengendalian mutu melalui asesmen atas tingkat kepatuhan terhadap aturan. Gitu ya, jadi ada inspeksinya. Jadi KAP ini apakah dia sudah melakukan audit ini sesuai dengan standar. Gitu ya, nanti akan diperhatikan masalah kertas kerja dan sebagainya ya, atau bukti auditnya.
Ya, pada awalnya standar audit PCAOB mengacu pada standar audit ASB, tetapi selanjutnya mengacu pada standar audit ISA. Gitu ya. Jadi memang awalnya standar audit ini mengacu pada standar audit ASB, ya. ASB ini apa nih? Yang diterbitkan oleh IICPA. Ya, tetapi kemudian selanjutnya mengacu pada standar audit ISA. Gitu ya. Jadi mulai mengacu ke yang internasional. Kemudian sebelum SOX ya ASB menetapkan standar audit untuk perusahaan privat dan perusahaan publik ya, tetapi pasca adanya SOX ini ya, Sarbanes-Oxley ini standar audit perusahaan publik ditetapkan oleh PCAOB. Ya, jadi ada badan lagi di bawahnya yang membentuk atau yang membuat standar. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian bagaimana hubungan antar standar audit di Amerika Serikat? Ya, jadi ISA ini diterapkan untuk entitas di luar Amerika Serikat. Ya, jadi sudah jelas ya tadi perusahaan Amerika Serikat banyak melakukan investasi di luar, gitu ya, maka standarnya banyak investasi di luar negeri ya. Nah, berarti standarnya adalah harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh ISA. Ya, kemudian IICPA Auditing Standard diterapkan kepada perusahaan privat di Amerika. Ya, ini perusahaan IICPA atau PCAOB berarti perusahaan publik. Ya, jadi kalau misalnya dia perusahaan nasional tetapi belum go publik ya, ngauditnya mengikuti standar IICPA. Oke ya. Ya, jadi ISA, IICPA, kemudian PCAOB, ya ini diterapkan pada perusahaan publik. Ya. Perusahaan publik adalah perusahaan yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Oke ya. Ya, kemudian standar audit IICPA dan PCAOB ya. Nah, ini hampir sama ya mereka. Jadi ada 4 kelompok atau ada 4 prinsip ya. Ada tujuan audit, ada tanggung jawab personal dari seorang auditor, kemudian auditor action in performing ya. Jadi program kerja lah gitu ya. Program kerja di dalam melaksanakan audit dan kemudian pelaporan. Nah, ini adalah 4 prinsip standar yang diterapkan di dalam standar audit. Ya. Nah, sedangkan PCAOB ini menerapkan standar audit berdasarkan 3 kelompok. Ada standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan.
Oke ya, jadi ada sedikit perbedaan. Di sini ada 4, di sini ada 3 ya. Ya, tapi nanti secara keseluruh detailnya isinya nanti hampir sama. Nah, di standarnya IACPA ini ya ada tujuan audit ya, purpose of an audit ya, atau tujuan dari audit adalah memberikan opini. Gitu ya. Nah, ini jelas ya. Jadi audit ini gitu ya, tujuannya adalah atau hasil akhir dari audit ini adalah opini. Perusahaannya wajar atau tidak wajar, atau laporan keuangannya wajar atau tidak wajar. Gitu ya, atau wajar dengan pengecualian dan sebagainya ya, sesuai dengan standar opini yang ada. Nah, ini adalah tujuannya itu hanya untuk ngasih tahu ya, bukan menyusun laporan keuangan, itu beda lagi. Gitu ya. Jadi bukan menyusun laporan keuangan. Itu bukan audit ya, menyusun laporan keuangan itu ya masuknya ke jasa akuntansi ya. Nah, ini ya. Masuknya ke jasa akuntansi. Sebentar ya, saya tinggal dulu 5 menit ya, sebentar. Oke, kemudian PCAOB ditunjuk oleh Securities Exchange Commission ya, ini mengawasi praktek audit ya di perusahaan publik, kemudian menentukan standar audit dan standar pengendalian mutu. Ya, jadi artinya ada tugas pengawasan, ada tugas pembuatan standar dan pembuatan pengendalian mutu. Ya, kemudian melakukan inspeksi pengendalian mutu KP melalui assessment atas tingkat kepatuhan terhadap aturan PCAOB dan SEC ya. Nah, jadi melakukan juga semacam ini ya, mungkin audit ya. Jadi PCAOB ini juga melakukan audit terhadap terhadap perusahaan yang go public, juga kepada akuntan publiknya, gitu ya, karena tugasnya adalah melakukan inspeksi pengendalian mutu. Ya, kalau KAP-nya ya, ini adalah KAP-nya melalui assessment ya, melalui penilaian. Nah, ini adalah tugas yang dilakukan oleh PCAOB ya, untuk dalam rangka standar auditnya ya, dalam rangka pengawasan terhadap standar audit. Kemudian awalnya standar audit PCAOB ini mengacu pada standar audit ASB, tapi selanjutnya mengacu kepada standar audit internasional. Ya, jadi sebelumnya oleh yang diterbitkan oleh ASB ini ya. Nah, tapi kemudian akhirnya mengacu kepada internasional. Ya, kemudian sebelum terbitnya SOX ini, ASB menetapkan standar audit untuk perusahaan privat dan publik. Tetapi setelah ada SOX, ternyata standar audit perusahaan publik ditetapkan oleh PCAOB. Gitu ya. Nah, jadi ada dua gitu ya. Jadi standar audit untuk perusahaan yang tidak go public, dan ini adalah standar audit untuk perusahaan go public. Oke ya. Nah, yang selanjutnya untuk yang go public-nya ini adalah dibuat oleh ASB ya. Kemudian standar audit yang ditetapkan oleh PCAOB ini selanjutnya dikenal dengan PCAOB standar auditing. Ya, standar audit yang ditetapkan oleh PCAOB.
Kemudian hubungan antar standar audit, ya. Ya, jadi ini tadi apa? ISA untuk yang di luar negeri, IACPA untuk yang di perusahaan di dalam Amerika, kemudian PCAOB untuk yang go public. Gitu ya. Jadi masing-masing tergantung pada masing-masing jenis usahanya ya. Pada dia punya apa afiliasi di luar negeri tadi ya yang saya jelaskan tadi. Ya, tujuan ini ya sudah. Ya, jadi ini standar audit antara IACPA dan PCAOB ya. Kalau PCAOB tadi IACPA ini ada 4 jenis ya. Kalau PCAOB ini ada 3 ya, tapi sebenarnya nanti isinya sama ya. Nah, ini ada tujuan audit ya, opini ya, intinya adalah melakukan opini. Kemudian tanggung jawabnya adalah memiliki kompetensi dan kapabilitas yang tepat. Ini isi dari responsibility ya, jadi memiliki kompetensi dan kapabilitas, kemudian mematuhi standar etika, menjaga sikap profesional, dan menerapkan pertimbangan profesional secara tepat. Oke ya, jadi ini adalah yang berkaitan dengan tanggung jawab ya. Jadi jadi pelaksananya gitu ya, auditornya ini memiliki kompetensi, memiliki kapabilitas. Ya, kemudian ada etika yang harus dipenuhi. Gitu ya. Kemudian ada juga adalah sikap profesional dan menerapkan pertimbangan profesional. Jadi sikap profesional ini ya bahwa memutuskan ya gitu ya, kalau berkomunikasi atau memutuskan itu adalah berdasarkan pertimbangan profesional gitu ya, bukan berdasarkan misalnya like and dislike, berdasarkan pertimbangan enak nggak enak gitu kan ya. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Nah, ini tapi memang profesional ya, objektif ya, tidak subjektif. Gitu ya. Nah, ini sikap profesional. Jadi seorang auditor ini harus mempunyai prinsip standar seperti itu. Nah, kemudian dalam pelaksanaan auditnya, ya, ini adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangannya ini bebas dari salah saji material. Gitu ya. Jadi salah satu atau yang utama di dalam pelaksanaan audit ini adalah keyakinan yang memadai. Gitu ya. Ini coba diperhatikan ya masalah bahasa yang digunakan, gitu ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan keyakinan yang memadai? Jadi kita yakin, gitu ya, dengan hasil auditnya, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Jadi tidak ada salah saji, mungkin ada, gitu ya, tetapi tidak material, gitu ya. Makanya di sini sebutkan apakah laporan keuangan itu bebas dari salah saji yang material. Gitu. Jadi mungkin ada salah saji tapi tidak material. Jadi misalnya di sana di laporan keuangan menyajikan kas yang ada di tangan gitu ya, misalnya adalah 100 juta. Gitu. Jadi laporan di neracanya itu ada kas 100 juta. Gitu ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa nilainya itu memang benar pada saat tanggal 31 Desember itu adalah 100 juta. Nah, gitu ya. Gimana caranya? Ya, misalnya melakukan cash of name, tapi kan cash of name bisa dilakukan beberapa waktu setelahnya. Ya, kalaupun mungkin dilaksanakan stock of name pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya atau 2 Januari tahun berikutnya. Ya, mungkin 1 Januari libur ya, tanggal 2 Januari. Ya, kemudian dilakukan stock of name. Tapi kadang-kadang auditor juga baru masuk mengaudit itu pada misalnya bulan Februari, bulan Maret. Gitu ya, untuk tahun yang sudah lewat. Nah, itu bagaimana kita mendapatkan keyakinan memang benar-benar 100 juta pada saat itu sesuai dengan yang dilaporkan. Oke ya. Nah, kemudian juga ada laporan keuangannya bebas dari salah saji material. Jadi bisa jadi salah saji. Oh, bukan 100 juta sebenarnya, tapi adalah 999
Nah, 99.999.900 rupiah. Jadi ada selisih berapa? Ada selisih 100 rupiah. Gitu ya, ada selisih 100 rupiah. Nah, ini termasuk salah saji material atau tidak material gitu ya. Ya, kalau cuma selisih 100 dari 100 rupiah dari 100 juta, ya mungkin ini mah nggak material. Gitu ya. Jadi kalau ternyata kita melakukan stock of name, stock of name, cash of name, kemudian angkanya selisih 100.000, ya mungkin itu masih termasuk salah saji yang tidak material. Artinya salah sajinya nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, berarti dianggap sama, gitu ya, misalnya begitu. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan di dalam pelaksanaan audit. Gitu ya. Jadi pertama keyakinan memadai, gitu ya, tentang bebas dari salah saji yang material. Jadi artinya sangat mungkin ada salah saji, ya. Jadi tidak mesti pas, ya, sama persis. Gitu. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah bahwa salah sajinya itu nanti memang tidak material. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah, yang B adalah membuat perencanaan audit dan melakukan supervisi terhadap asisten auditor. Ya, jadi membuat rencana auditnya, saya mau mengaudit apa saja nih kas, dilakukan apa yang dilakukan. Lihat buku kas, kemudian lakukan cash of name, lakukan kalau cash of name dilakukan pada bulan misalnya awal Februari, ya, yang untuk menentukan posisi kas pada tanggal 31 Desember, berarti dia harus juga melihat transaksi selama bulan Januari. Ya, kan harus ditarik mundur kan? Nah, harus ditarik mundur dari tanggal 1 Februari ke tanggal 31 Desember. Ya, jadi harus ada perencanaan auditnya. Nah, kemudian juga melakukan supervisi terhadap asisten auditor. Ya, jadi prinsipnya yang mempunyai sertifikasi tadi itu itulah yang auditor. Tetapi kalau misalnya saya sebagai ketua tim audit atau sebagai tim audit, ya, nah itu bukanlah orang yang mempunyai sertifikat auditor. Nah, maka posisinya adalah sebagai asisten dari auditor tersebut. Ya, apakah dia sebagai ketua tim, sebagai anggota tim, mungkin sebagai manajer tim, gitu ya. Nah, silakan aja namanya, tapi intinya bukan yang melakukan langsung adalah bukan dari si auditor yang mempunyai sertifikat akuntan publik tadi, gitu ya. Nah, makanya siapapun yang bekerja di bawahnya dia maka disebut sebagai asisten auditor. Nah, itu harus juga dilakukan supervisi, ya, terhadap mereka bagaimanapun juga, ya. Kemudian menentukan dan menerapkan tingkat materialitas atau salah saji. Nah, ini tadi ya yang berkaitan dengan poin A, ada salah saji materialnya itu berapa. Jadi kalau misalnya kita tadi punya kas 100 juta, salah saji material dari kas itu berapa? Gitu ya, yang kita anggap itu bisa mempengaruhi hasil audit, gitu ya, atau opini audit, gitu ya. Misalnya, oh selisihnya dilaporkan 100 juta, tapi kok saya hitung kok cuma ada 95 juta. Gitu ya. Nah, ini tentu berarti ini signifikan, gitu ya. Nah, ini ditentukan. Jadi auditor itu menentukan tingkat materialitas dari sebuah atau suatu audit atau akun-akun, ya. Bisa jadi nanti kalau kas 1 juta aja material, karena itu mungkin terjadi fraud, ya, atau penipuan atau kecurangan. Ya, 1 juta, 2 juta itu mungkin termasuk material. Tetapi kalau aktiva tetap, ya, mesin-mesin beda 1 juta, ya, itu mungkin tidak terlalu signifikan, ya, tidak terlalu materialitas, gitu ya, tidak terlalu material gitu ya. Nah, itu ya, jadi ini menentukan tingkat materialitas ini, gitu ya. Nah, jadi dalam pelaksanaan audit ada keyakinan yang memadai, ya, bebas salah saji material, ada perencanaan dan supervisi, ya, supervisi, ya, artinya harus diawasi asisten auditor itu di dalam melaksanakan audit, ya, kertas kerjanya, kemudian metodenya,
ya, metode yang digunakan atau langkah-langkah audit yang dilakukan. Ya, kemudian menentukan dan menerapkan tingkat materialitas. Ya, nanti ada materialitas yang masing-masing akun, ada materialitas secara keseluruhan. Ya, masing-masing akun mungkin beda-beda ya antara tadi ya kas, bank, kemudian persediaan, ada aktiva tetap, hutang dan sebagainya. Ya. Oke ya, kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi dan melakukan assessment atas risiko salah saji material berdasarkan pemahaman entitas dan lingkungan bisnisnya serta pengendalian internal yang berlaku. Nah, jadi setelah dilakukan ditentukan ya, setelah menentukan tingkat dan menerapkan tingkat materialitas atau salah saji, maka kemudian melakukan identifikasi dan penilaian. Ya, identifikasi dan melakukan penilaian atau assessment atas resiko salah saji material. Ya, jadi kita dikaitkan dengan lingkungan bisnisnya ya, pemahaman entitas dan lingkungan bisnis ya. Misalnya, oh ini usahanya apa? Usaha retail, gitu ya. Misalnya minimarket. Nah, ini kan berarti salah saji materialnya gimana nih, gitu ya? Kalau minimarket ya, minimarket kan banyak barang dagangan di mana-mana, pembeli bisa keluar masuk, gitu ya. Ya bisa keluar masuk untuk ke sana, gitu kan, terdeteksi atau tidak. Ini kan ada pengendalian internalnya juga. Ya, bagaimana pengendalian internal ya, standar prosedurnya kalau dia pembeli itu masuk ke minimarket, kemudian dia membeli barang, kemudian membayar ke kasir, gitu ya. Nah, ini kan pengendalian internal. Ya. Nah, jadi pemahaman entitasnya, kemudian lingkungan bisnisnya dan pengendalian internal. Gitu ya, sehingga oh ini berarti untuk persediaan kalau jenis perusahaannya minimarket ini kecil aja persediaannya, gitu ya, salah sajinya itu sedikit saja itu sudah material. Kenapa? Karena kalau tidak material nanti misalnya selisih persediaan ada 10 juta ya, kemudian selisih 500.000 ya, maka kalau materialnya 500.000 itu bisa berpotensi 500.000 itu ada kecurangan-kecurangan. Ya, nah itu jadi untuk barang yang sifatnya resiko tinggi mestinya materialitasnya adalah kecil. Ya, salah sajinya harus kecil, selisih yang ditolerir. Gitu ya, selisih yang ditolerir itu mestinya kecil ya untuk menghindarkan adanya fraud ya atau kecurangan. Jadi kalau misalnya salahnya sedikit aja pencatatannya, nah maka kita harus langsung bereaksi. Ya, auditor akan mengatakan kalau ini ada kesalahan saji yang cukup material. Oke ya, jadi itu sangat dipengaruhi oleh jenis usahanya, ya dia punya pengendalian internal enggak gitu kan ya. Jadi misalnya ya ini bukan barang retail kok gitu kan ya. Ya boleh, tapi dia punya pengendalian internal apa enggak? Gitu ya. Gimana caranya barang masuk dan barang keluar? Bagaimana caranya ada orang masuk dan orang keluar? Ya, yang ada di situ. Nah, itu bisa nggak mereka mengambil barang tanpa ini ya, begitu mudah ya tanpa ketahuan. Ya, jadi misalnya di pengendalian internalnya harus ada prosedur masuk, harus lapor, tulis di buku tamu, buku masuk gitu kan ya. Kemudian ini kalau gudangnya ya misalnya. Kemudian pengambilan harus ada ACC, harus ada form permintaan disetujui oleh atasan yang mengambil dan disetujui juga oleh atasannya atau manajernya dari gudang misalnya. Nah, itu adalah pengendalian internalnya. Ada atau enggak pengendalian internalnya? Ketika pengendalian internalnya tinggi, bagus, ada gitu ya, maka tentu kemungkinan salah sajinya bisa tentu berbeda ya dengan mereka yang tidak ada pengendalian internal. Ya, kalau tidak ada pengendalian internal sedikit saja kehilangan itu sudah material. Gitu ya. Tapi kalau pengendalian internalnya baik kan tentu spare-nya akan lebih besar.
Ya, kemudian yang kelima adalah mendapatkan bukti audit dalam jumlah yang cukup. Ya, mendapatkan bukti audit dalam jumlah yang cukup dan kompeten atau tepat, appropriate. Ya, nah jadi bukti auditnya itu juga harus cukup. Ya, cukup itu apa ya? Cukup. Ya berarti tadi ya, seperti yang di awal tadi apa tuh cukup itu artinya cukup tadi ya. Ya cukup untuk apa? Untuk memberikan eh, ini ya pendapat ya atau opini ya. Mendapatkan pemahaman yang cukup tadi ada di mana definisinya. Ya, jadi untuk mendapatkan apa pemahaman yang cukup ya dari apa namanya buktinya ya dari bukti auditnya itu jadi melalui bukti audit itu si auditor ini mendapatkan pemahaman yang cukup ya tentang eh, apa jumlah atau mendapatkan eh, apa hasil yang cukup lah ya gitu ya. Oke ya, jadi ini mendapatkan bukti audit dalam jumlah yang cukup gitu ya. Jadi cukup bagi dia untuk menentukan apakah akun ini sudah wajar atau tidak. Gitu ya. Jadi misalnya saya sedang mengaudit piutang. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan bukti yang cukup? Kira-kira gitu ya. Saya sedang mengaudit piutang nih, gitu ya. Jadi dari mana dapatnya? Misalnya dari list invoice, kemudian dari daftar pembayaran atas invoice, gitu ya. Terus dari mana lagi? Dari pengiriman barang, gitu ya. Dari pengiriman barang, kemudian terakhir apa dari konfirmasi, misalnya konfirmasi apa piutang, misalnya gitu ya. Nah itu adalah bagaimana kita mendapatkan bukti yang cukup dan kompeten dan tepat, gitu ya, cukup apa dan kompeten. Jadi apa buktinya juga bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Dan tepat juga gitu ya. Jadi misalnya apa menguji penjualan dengan arus piutang, nah gitu ya. Ya kalau misalnya kita mau menguji piutang dengan stock of name dengan apa dengan opname persediaan misalnya. Cek persediaan ya itu mungkin tidak tepat. Mungkin bisa kita dapatkan buktinya tapi mungkin caranya cara yang kurang tepat. Gitu ya. Nah, jadi di sini adalah bagaimana auditor ini mendapatkan bukti audit dalam jumlah yang cukup. Ya, jadi misalnya kalau jumlah itu misalnya ada 1.000 transaksi. Gitu ya. Nah, kita mau ngambil sampel, berapa jumlah sampel yang cukup? Gitu ya. Bagaimana kita menentukan sampelnya? Ya, apakah kita random dari nomor, kan ada ya misalnya metode statistik dengan metode random ya pokoknya nomor berapa? Nomor 11 kemudian tambah berapa gitu ya. 11, 21, 31 gitu ya, bisa seperti itu. Ya, atau misalnya atau jumlahnya nanti berapa gitu. Ya, berapa banyak kita butuhkan dari 1.000 invoice tersebut. Atau misalnya jangan per nomor gitu, tetapi kita lihat misalnya bulan tertentu gitu ya. Misalnya oh ini sedang weekend nih gitu ya atau sedang musim liburan. Nah, berarti kita lihat di bulan Mei atau Juni. Ya, ini pasti penjualannya banyak nih, ya Mei Juni. Atau di Desember ya karena pas liburan tahun baru.
gitu ya. Nah, itu dari mana kita menentukan? Yaitu adalah dari judgement profesionalnya si akuntan publik atau si auditor. Terus kita dapatkan bukti yang cukup. Gitu ya. Jadi bukti yang cukup, kompeten dan tepat ya caranya. Oke, kemudian yang keempat adalah pelaporan. Jadi ini tadi tujuan audit, kemudian tanggung jawab audit, pelaksanaan audit dan pelaporan yang terakhir ya. Nah, pelaporan ini memberikan opini atau pendapat atas laporan keuangan dalam bentuk laporan tertulis. Gitu ya. Jadi auditor atau akuntan publik ini memberikan opininya secara tertulis ya tentang apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan framework laporan keuangan. Jadi apakah penyajiannya tepat dengan atau sesuai dengan standar ya. Karena kan akuntansi ini audit dia harus mengacu kepada apa? Mengacu kepada standar. Ya. Ya, standarnya itu berarti di standar akuntansi keuangan. Gitu. Oke ya, jadi pelaporannya itu adalah opini, gitu ya, opini yang di pelaporan itu opini, ya nanti opininya apa saja nanti ada ya, wajar dengan pengecualian dan seterusnya. Oke, kemudian standar yang dibuat oleh PCAOB ya atau pasar ini ya, pasar modal ya. Nah, ini ada 3 kelompok standar dengan 10 elemen. Ya, kalau ini tadi ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya sama ya, 10 juga sebenarnya ya. Ini ada 10 elemen standar audit ya. Kalau di sini yang pertama adalah di standar umum ya, karena ada 3 standar, yaitu audit dilakukan oleh auditor atau beberapa auditor yang telah mendapatkan pelatihan teknis secara memadai dan memiliki keahlian sebagai auditor. Nah, jadi standar umumnya ini kalau ada yang mau ngaudit, gitu ya, kemudian si auditornya atau akuntan publiknya ini membutuhkan ya, pertama dianya sendiri ya harus sebagai auditor, kemudian dia juga pernah mendapatkan pelatihan teknis dan memadai dan memiliki keahlian sebagai auditor. Itu tadi ada sertifikasi apa segala macam. Ya kalau dia punya asisten berarti asistennya ya harus mempunyai kemampuan keilmuan di bidang auditing. Ya meskipun mungkin belum sertifikasi. Ya ada pelatihan dan sebagainya ya. Tapi kalau untuk auditornya ini adalah hal yang mutlak ya. Mutlak. Kalau terhadap asisten auditornya tadi ada supervisi. Kemudian yang dalam segala hal yang berhubungan dengan penugasan, gitu ya. Segala hal yang berhubungan dengan penugasan audit, auditor harus menjaga independensi, sikap dan mental. Oke ya, ini jadi independen ini kalau di dalam standar audit ini disebutkannya ada 2 ya, sikap dan mental. Ya, jadi kalau sikap itu ya tentu yang terlihat gitu kan ya, yang terlihat independen ya kita tunjukkan kalau kita memang auditor itu adalah setara dengan si kliennya ya, dengan yang diaudit. Ya meskipun auditor ini pembayarannya dilakukan oleh mereka yang oleh si auditi ya yang meminta audit gitu ya. Nah, memang kan yang membayar kan mereka kan bukan orang lain ya, bukan pihak lain. Yang membayar adalah yang diaudit ya. Tetapi karena ini adalah profesi maka harus ada independen ya, baik sikap maupun mental ya. Kalau sikap tentu bukan mentang-mentang saya dibayar oleh situ gitu ya. Kemudian saya boleh mengikuti kemauannya orang yang membayar gitu ya. Tetapi kita harus melakukan sesuai dengan standar audit dan standar akuntansi.
Itu ya. Nah, itu jadi yang harus dijaga oleh auditor ya, sikapnya, kemudian apa ya mungkin dalam berkomunikasi kan bisa ya ketahuan ya, dalam komunikasi itu kita ngikutin kemauannya atau tidak gitu ya. Ya, dan mental ya, mental itu ya berarti perasaan gitu ya. Perasaan kita ini kita merasa inferior ya, merasa apa itu adalah mental. Ya, tapi kita harus percaya diri gitu ya bahwa auditor ini ya setara dengan si kliennya. Ya, kemudian menerapkan kehati-hatian profesional dalam melaksanakan penugasan audit dan dalam hal membuat laporan hasil audit. Gitu ya. Jadi ada profesional prudent ya, kehati-hatian, gitu ya. Jadi enggak misalnya tidak main terima aja gitu kan ya, dapat informasi langsung terima, tidak gitu ya. Tetapi harus dilakukan pengujian dulu ya, makanya ini disebut dengan audit. Gitu ya. Nah, makanya dilakukan pengujian hati-hati secara profesional gitu ya, maksudnya di sini ya. Makanya disebutnya kehati-hatian profesional. Gitu ya. Jadi kalau memang kita tidak yakin, gitu, bukan masalah percaya atau tidak, Pak, maksud nggak percaya sih sama saya, gitu kan ya. Saya ini ustadz, Pak, gitu kan, misalnya gitu kan ya. Itu bukan masalah percaya tidak percaya, gitu kan ya. Nah, tetapi ini adalah masalah profesi. Gitu ya. Jadi masalah profesi, kalau ada pengeluaran ya harus ada buktinya. Gitu ya, harus ada buktinya. Bahwa ini bukti pembayaran misalnya berupa invoice, berupa kwitansi, berupa bukti transfer. Gitu ya. Kalau ternyata itu tidak ada, bukan kita tidak percaya itu tidak ada atau tidak ada gitu ya, bukan itu masalahnya, tetapi ya kalau tidak ada berarti tidak bisa dibuktikan secara profesional. Gitu. Mungkin saja transaksinya terjadi gitu kan ya, tetapi kita tidak bisa membuktikan gitu ya, bahwa itu adalah terjadi. Nah, ini adalah kehati-hatian profesional. Ya, kalau kita punya keyakinan misalnya memang itu terjadi dan ada prosedur lain, ya itu mungkin masih dimungkinkan gitu ya. Nah, tapi intinya adanya kehati-hatian profesional. Gitu ya. Jadi bukan maksud sih nggak percaya ini kita benar, Pak, gitu nggak bisa ya dengan hal-hal seperti itu tidak bisa ya. Harus ada tadi ya pembuktian secara profesional. Gitu ya. Jadi baik di dalam pelaksanaan audit maupun di dalam pembuatan laporan. Nah, kemudian bagian yang kedua itu adalah standar pekerjaan lapangan. Ya, standard of field work. Ya, audit dirancanakan secara cukup dan asisten auditor jika ada disupervisi secara tepat. Ya, jadi intinya ada apa? Hampir sama dengan yang tadi, ada perencanaan, kemudian ada supervisi terhadap asisten auditor. Oke ya, jadi ada perencanaan. Kemudian mendapatkan pemahaman secara cukup terhadap sistem pengendalian internal sebagai dasar perencanaan audit dan penentuan sifat saat serta luas audit. Jadi mendapatkan pemahaman cukup terhadap SPI, ya, sistem pengendalian internal. Ya, jadi kita harus diuji dulu, dilihat dulu nih pengendalian internalnya benar apa enggak. Yang pertama, ada atau tidak, gitu kan? Dicek dulu ada atau tidak. Kalau misalnya ada, dicek dulu dijalankan atau tidak dijalankan. Gitu ya. Jadi ini nanti sangat menentukan materialitas tadi atau kesiapan kita untuk melakukan audit. Oke ya, jadi itu sistem pengendalian internal ya sebagai dasar kita dalam merencanakan audit dan menentukan sifat saat dan serta luas audit. Jadi kalau misalnya pengendalian internalnya ada, bagus dilaksanakan, maka kita auditnya merencanakannya sudah, berarti sampelnya nggak usah banyak-banyak. Gitu ya. Kenapa? Karena sistem pengendalian internalnya udah bagus. Kita ambil sampelnya sedikit aja. Gitu ya. Dari 1000 kita cukup ambil misalnya 20. Ya, atau berapa? 60 misalnya gitu kan. Tapi kalau nggak ada pengendalian internalnya, wah kita harus ambil lebih banyak. Mungkin kita harus ambil sepertiganya. Gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada pengendalian internal. Jadi misalnya pengendalian internal kan misalnya kalau kita mau melakukan penjualan barang, maka ya harus ada
misalnya persetujuan dari manajer penjualan, persetujuan dari siapa gitu ya. Kemudian ada barang keluar, ada permintaan barang keluar gitu ya, seperti itu ya. Nah, itu adalah pengendalian internal. Gitu ya. Jadi kalau itu ada, ya berarti sampel kita tidak usah terlalu banyak, tapi kalau itu tidak ada berarti sampel harus membutuhkan yang banyak. Nah, ini menentukan perencanaan audit ya, perencanaan audit, sifat, saat dan luasnya audit. Ya, jadi untuk pekerjaan lapangan. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan bukti yang cukup dan tepat, gitu ya. Nah, jadi salah satu di dalam pelaksanaan pelaksanaan audit ini adalah mendapatkan bukti ya, mendapatkan bukti yang cukup dan tepat untuk melaksanakan melalui inspeksi, observasi. Nah, ini adalah tadi ya. Dengan cara apa mendapatkannya? Inspeksi berarti cek langsung bukti-buktinya. Observasi, pengamatan. Kita lihatin aja gitu kan ya, kalau security ada tamu datang gitu ya, itu dicatat nggak ya di buku tamu. Kita lihatin gudang, kalau ada barang keluar itu ada tanda terima nggak pengeluaran barangnya. Nah, itu gitu ya. Itu adalah salah satu cara mendapatkan bukti melalui observasi. Ya. Pertanyaan sambil itu tanya-tanya kepada pegawainya. Kemudian konfirmasi, ya itu tadi ya, misalnya piutang, ya kita konfirmasi kepada pihak ketiga yang berhutang kepada perusahaan. Oke ya, jadi itu konfirmasi sebagai dasar dalam memberikan opini atas laporan keuangan yang diaudit. Ya, jadi inspeksi, observasi, pertanyaan, ya tanya-tanya gitu ya ke karyawan. Oh, coba saya ini bagian ini ditanya, bagian ini ditanya, bagian ini ditanya gitu ya. Nah itu boleh sebagai salah satu prosedur di dalam pelaksanaan audit. Ya, kalau konfirmasi berarti ada surat yang dikirim ya kepada pihak ketiga untuk mengkonfirmasi ya berapa besarnya utang atau piutang yang bersangkutan ya, atau misalnya ke bank gitu ya, biasanya konfirmasi benar nggak saldonya sekian gitu ya, diminta konfirmasi dari perbankan ya. Kemudian standar pelaporan atau standard of reporting ya, laporan menyatakan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang diterima umum ya, framework pelaporan keuangan. Jadi laporan menyatakan kesesuaian. Jadi di dalam standar pelaporan ini ya, pertama-tama auditor harus menyatakan dulu gitu ya bahwa laporannya ini sesuai dengan atau laporan keuangan yang diaudit itu sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau berterima umum. Gitu ya. Dan itu adalah standar pelaporan. Gitu ya. Jadi sebutkan ya dalam opininya si auditor gitu kan, salah satunya laporan keuangan sesuai dengan laporan keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Misalnya gitu ya, itu ada statement itu. Kemudian laporan yang menjelaskan keadaan pada saat prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten dengan laporan periode sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada standar akuntansi atau ya standar akuntansi yang berbeda, jadi misalnya penyusutan itu boleh menggunakan garis lurus atau saldo menurun. Nah, tahun lalu menggunakan saldo menurun, tahun ini menggunakan garis lurus. Nah, kita harus menjelaskan keadaan pada saat prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Jadi kan ini harus dijelaskan. Ini kalau kita merubah metode ini mengakibatkan laba perusahaan naik atau turun. Ya, dampaknya nanti kepada pemegang saham, dividen dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini adalah laporan audit ya. Standarnya itu harus menjelaskan juga apabila ada standar yang diterapkan secara konsisten. Kemudian yang ketiga, laporan menyatakan kecukupan pengungkapan atas laporan keuangan kecuali dinyatakan lain, gitu ya. Jadi pada prinsipnya angka-angka yang ditampilkan di akun neraca dan laporan rugi laba itu sudah cukup, ya.
Kemudian kecuali kalau memang perlu pengungkapan yang lainnya, ya, nah, itu pengungkapan yang lainnya kalau memang diperlukan itu boleh, gitu ya. Laporan keuangan menyatakan kecukupan pengungkapan laporan keuangan kecuali dinyatakan lain. Jadi kalau misalnya, oh saya butuh rincian penjualan, oh saya butuh rincian harga pokok, oh saya butuh, nah itu bisa dipenuhi melalui catatan atas laporan keuangan ya atau pengungkapan. Ya, kemudian laporan menyatakan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan atau pernyataan opini tidak bisa diberikan. Gitu. Jadi bisa saja opini itu kan nanti ada 4 gitu kan ya. Bisa saja opininya berarti secara keseluruhan laporan keuangannya wajar. Secara umum wajar tanpa pengecualian, gitu ya misalnya. Atau opini nggak bisa diberikan gitu, atau opininya itu adalah tidak bisa memberikan opini, itu juga ada, gitu ya. Ya, opininya adalah no opinion, gitu ya, bisa. Itu adalah salah satu ya dari 4 opini. Jadi kita tidak bisa memberikan opini, kenapa? Karena laporan keuangannya berantakan. Laporan keuangannya belum disusun atau belum ada. Datanya berantakan, bukti-bukti apa segala macam gitu ya misalnya. Nah, itu berarti auditor bisa mengambil opini bahwa atas laporan keuangan ini auditor tidak bisa memberikan. Ya, jadi itu yang keempat, yaitu jika opini atas laporan keuangan secara keseluruhan tidak bisa diberikan, harus dibuat penjelasan tentang penyebabnya. Ya, ini otomatis ya harus ada alasan kenapa kita tidak bisa memberikan opini. Ya, nah itu tadi ya, misalnya laporannya berantakan, tidak ada bukti, gitu ya, tidak ada bukti-bukti, gitu ya. Kemudian dalam hal nama auditor dihubungkan dengan laporan keuangan, laporan harus menyatakan secara jelas sifat dan pekerjaan auditor dan tingkat tanggung jawabnya. Nah, jadi di dalam opini itu agar disebutkan bahwa auditor itu bertanggung jawab terhadap apa, manajemen bertanggung jawab terhadap apa. Ya, jadi misalnya manajemen bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan sehingga menjadi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Itu adalah dibuat oleh auditi. Ya, itu dibuat oleh auditi. Nah, kemudian jadi artinya tanggung jawab si auditi adalah menyusun laporan keuangan. Nah, bagaimana tanggung jawab auditor? Tanggung jawab auditor adalah melakukan audit untuk memberikan opini. Gitu ya. Nah, itu jelas tanggung jawabnya. Jadi bukan auditor yang membuat laporan keuangan, ya, karena secara standar juga nggak boleh. Ya, laporan keuangan kita yang bikin, kemudian kita yang mengaudit, itu nggak bisa. Ya, menurut peraturan itu tidak diperbolehkan. Oke ya, di sini dalam hal auditor dihubungkan dengan laporan keuangan harus menyatakan secara jelas sifat dan pekerjaan auditor dan tingkat tanggung. Nah itu ya disebutkan aja. Pekerjaannya adalah saya hanya melakukan audit untuk memberikan opini. Ya kan, tingkat tanggung jawabnya ya hanya atas data-data yang diberikan oleh klien misalnya, atau ditentukan oleh apa tanggung jawabnya. Ya, itu standar auditnya. Nah, perbandingan antara keduanya ya, tujuan audit, tanggung jawab, dan performan ya, pelaksanaan, ya, kemudian reporting. Nah, untuk PCAOB ini lebih sedikit ya, atau lebih sederhana. Hanya ada 3 kelompok, tetapi kalau kita lihat di sini itu bisa diacu ya, bisa diacu. Jadi kalau misalnya standar audit provide opini mengenai laporan keuangan, di sini tidak disebutkan ya, karena memang secara umum audit itu adalah untuk menerbitkan opini. Ya, barangkali begitu. Nah, tapi ini ada di responsibility, ada di standard of good work, ya, kemudian ada di standard of reporting. Ya, jadi ini intinya sebenarnya poin-poinnya hampir sama, ya, cuman ada penyusunan yang berbeda.
Oke ya, kemudian SPAP ya. SPAP ini standar profesi standar apa, untuk auditing ya, auditing untuk standar profesi ya, standar audit yang diterbitkan oleh IAPI. Yang diterbitkan oleh Dewan Standar ya. IAPI ini meliputi 5 standar: standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan review, kemudian standar jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu. Ya, kelima standar tersebut merupakan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia. Ya, standar profesi akuntan publik ya. Nah, ini adalah yang menjadi pedoman bagi akuntan publik di Indonesia. Jadi tetap aja meskipun secara keilmuan apa segala macam ya, tetapi untuk yang menjadi pedoman ya harus yang ditetapkan oleh IAPI-nya, standar profesi akuntan publik ya. Jadi harus mengikuti standar ini. Kemudian standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis yang meliputi 10 standar terbagi dalam standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Ya, jadi Indonesia menganut 4 kelompok standar umum, 3 ya, standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Jadi lebih mendekati ke yang mana? Ke yang PCAOB ya. Ya, lebih mendekati ke situ ya, karena 3 terbagi dalam 3. Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Ya jelas ya. Harus ada standar, harus ada sertifikasi dan sebagainya. Ya, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap dan mentor harus dipertahankan oleh auditor. Ya, tadi ini juga sama dengan yang diterbitkan oleh PCAOB. Ya, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan kemampuan profesionalnya dengan cermat dan seksama. Jadi dalam pelaksanaan audit, ya harus pakai dasar dari keahliannya, ya bukan dari yang lain. Ya bukan berdasarkan perasaan, nggak enak dan sebagainya ya, tetapi dari pertimbangan profesional. Kemudian standar pekerjaan lapangan, pekerjaan harus dilakukan, direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus disupervisi. Ya, intinya ini harus ada supervisi. Ya, kemudian pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit. Ya, ini sebenarnya sama ya, hanya dengan yang PCAOB tadi ya. Sifat, saat, dan lingkup pengujian. Bukti audit kompeten harus diperoleh menginspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan opini atas laporan yang diaudit ya, sama saya kira nggak usah diulang. Kemudian pekerjaan lapangan juga harus auditor harus menyatakan apa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi atau tidak. Gitu ya. Nah, jadi disebutkan ini disusun laporan keuangannya dengan standar akuntansi berdasarkan pernyataan manajemen. Ya, laporan auditor harus menunjukkan dan menyatakan jika ada ketidakkonsistenan prinsip akuntansi dan penyusunan laporan keuangan ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tadi ya contohnya penyusutan berbeda metode, kemudian apa pencadangan atau yang lain-lainnya ya. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dipandang memadai kecuali dinyatakan lain ya. Jadi ya kecuali ditentukan lain ya, maka pengungkapan informatifnya harus mengikuti yang diungkapkan oleh auditor. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat wajar secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Gitu ya. Jadi intinya harus ada pernyataan ya dari auditor mengenai pendapatnya. Gitu ya. Jadi saya ini tadi yang di sebelumnya apa nih? Ini ya, laporan menyatakan opini atas laporan secara keseluruhan atau pernyataan bahwa opini tidak bisa diberikan. Ya, jadi ini tidak sama, gitu ya. Jadi
Apabila tidak bisa diberikan, alasannya apa? Itu harus disebutkan. Ya, bila tidak bisa dinyatakan pendapatnya secara keseluruhan, jadi misalnya semua yang disajikan itu adalah wajar kecuali, nah gitu ya, kecuali akun ini ya karena bla 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 bla, gitu ya. Nah, jadi itu bisa disebutkan alasannya adalah apa. Yang maka laporan auditor harus membuat petunjuk yang jelas mengenai sifat wajib audit dilaksanakan jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Ya, saya kira ini cukup. Kemudian pengendalian mutu KAP atau auditor ya, akuntan publik adalah pengendalian mutu terdiri dari berbagai metode yang digunakan untuk memastikan KAP mampu memenuhi tanggung jawab. Ya, mampu memenuhi tanggung jawab profesional kepada klien dan pihak lain yang relevan. Ya, tanggung jawab ini adalah apa sih tanggung jawab pengendalian mutu KAP? Adalah tanggung jawab kepemimpinan, ya leadership, responsibility for quality within the firm, gitu ya. Jadi tanggung jawab kepemimpinan dalam kaitannya dengan mutu, ya kantor akuntan publik, pengembangan budaya mutu, kemudian diklat pendidikan dan pelatihan untuk anggotanya. Ya, kemudian memenuhi persyaratan etika profesional, prinsip independen, ya independen dalam fact, dalam penampilan, dalam kenyataan ya atau dalam faktualnya independen atau tidak, kemudian dalam penampilan atau dalam pandangan publik dan penerapan prinsip integritas dan objektivitas. Nah, jadi pengendalian mutu ya tadi ada kepemimpinan, kemudian ada etika profesional, ya, kemudian ada pengendalian mutu pada saat menerima penugasan audit. Ya, jadi penugasan audit ya ini juga harus diperhatikan ya. Kadang suatu auditor menolak penugasan audit ya karena dianggap perusahaan yang diauditnya itu tidak memenuhi atau ada risiko yang mungkin tinggi ya, misalnya oh ini sih kayaknya laporan keuangannya nggak benar, gitu ya. Nah itu bisa adanya risiko penolakan ya. Kemudian SDM ya dari rekrutmen, pendidikan dan pelatihan hingga pemberian tugas dan tanggung jawab ya. Nah, ini ada prosedurnya, ada kebijakan dan prosedur. Kemudian kinerja pelaksanaan tugas, ya penetapan kebijakan dan prosedur untuk memastikan penugasan personel memenuhi standar profesional. Ya, kemudian ada monitoring, ya melakukan evaluasi. Ya, jadi ini adalah pelaksanaan mutu yang harus dilakukan oleh auditor. Ada hal-hal tersebut ini ya. Jadi tanggung jawab kepemimpinan, etika, kemudian penugasan audit, kemudian pengelolaan sumber daya manusia, ya, kemudian kinerja pelaksanaan tugas ya seperti penetapan kebijakan prosedur untuk memastikan penugasan personel memenuhi standar profesional. Ya, kemudian monitoring. Oke, saya kira itu untuk perkuliahan kita ini tentang standar akuntansi, ya, standar audit ya maaf, ya tentang standar audit. Sampai sini ada pertanyaan? Kok Mbak bertanya? Ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam. Izin bertanya Pak, kalau terkait sertifikasi akuntan publik itu, persyaratannya itu apa aja? Apakah misalkan harus menempuh dunia pendidikan S2 dan sebagainya dulu atau bagaimana Pak? Ya. Ya, jadi kalau untuk persyaratan sih sebenarnya bisa dilihat sih ya secara detail ya, tetapi intinya kalau sampai saat ini itu masih ya nanti tolong dikoreksi juga ya kalau misalnya ada informasi-informasi terbaru gitu ya. Ya jelas kalau sekarang itu S1 akuntansi gitu ya, gitu. Walaupun sudah ada juga ya untuk profesi akuntan itu
dia yang ada ininya kan. Jadi kalau yang sekarang berjalan ini misalnya dari S1 akuntansi kemudian mengikuti ujian ya, ujian apa namanya PPA ya gitu ya. Ujian PPA apa atau profesi lah, profesi akuntansi atau profesi akuntan. Nah, baru kemudian dia mengikuti ujian sertifikasi. Jadi sertifikasi itu sendiri juga syaratnya tidak misalnya kita baru lulus gitu ya, baru lulus terus langsung ujian sertifikasi, nggak bisa juga gitu ya. Jadi ada persyaratannya tadi ya dari sisi profesi akuntan dulu. Itu ya. Nah, itu kalau apa rencana ya, kalau yang setahu saya itu di rencana yang akan datang itu juga bahkan profesi yang atau latar belakang pendidikan. Ya, jadi bisa saja dia punya latar pendidikan bukan akuntansi, ya tapi bisa dia menjadi akuntan. Ya kalau dia menempuh misalnya apa sih pendidikan tertentu atau menempuh ujian tertentu, gitu kan? Dia bisa apa mendapatkan gelar akuntan ya atau menjalankan profesi akuntan kan. Kalau di sini kan ada gelar apa akuntan ya, kalau akuntan yang diakui oleh negara ya, gelar profesi gitu ya. Nah, itu juga itu menjadi salah satu persyaratan dulu sebelum mengambil sertifikasi. Ya, sebelum mengambil sertifikasi itu dulu. Nanti kalau sudah sertifikasi baru izin. Ya, kalau izin sih sebenarnya selama sudah sertifikasi mestinya sih terpenuhi ya izinnya ya. Tapi intinya harus ada proses administrasi. Gitu ya, karena apa misalnya persyaratan kantor gitu ya. Jadi kalau kita izin kantornya di mana gitu ya. Nanti kantornya dicek, disurvei benar nggak itu layak sebagai sebuah kantor untuk menjalankan profesi. Itu ya. Nah, jadi itu kalau sampai sekarang sih setahu saya masih minimal pendidikan S1 akuntansi gitu ya. Itu silakan yang lain kalau mungkin ada pertanyaan. Kalau yang apa namanya kan tadi minimal S1 ya Pak. Nah, kalau terkait kelulusannya itu yang S1 itu apakah misalkan harus lewat skripsi atau boleh non skripsi? S1 yang penting, nggak ada persyaratan skripsi non skripsi. Ya, nggak masalah. Oke, baik Pak. Nah, tetapi gini ya, apa kalau untuk yang dapat sertifikasi gitu ya, itu kan untuk yang praktek akuntan publik. Tapi kalau mereka yang mau bekerja sebagai asisten auditor, sebagai junior auditor, itu sih boleh-boleh saja ya. Itu terserah dari akuntan publiknya yang memperkerjakan ya. Jadi misalnya, oh saya rekrut aja anak lulusan D3 akuntansi misalnya, lulusan D1 akuntansi bahkan misalnya, atau mungkin saya untuk asisten auditor saya cukup merekrut lulusan SMA gitu ya. Tapi tadi ya dilakukan supervisi terhadap pekerjaannya ya, karena kan sebenarnya yang melaksanakan kan si auditornya gitu ya. Jadi tidak menghalangi bagi mereka yang bekerja di profesi auditor gitu ya. Tetapi kalau auditor yang harus menjadi penanggung jawab ya dalam hal ini adalah yang menandatangani opini gitu ya. Di sini kan opini ya, mana tadi ya. Nah, gitu ya, provide opinion gitu ya. Nah, jadi yang memberikan opini ini harus mereka yang mempunyai sertifikasi. Ya, tapi kalau membantu melakukan auditnya itu sih bebas, terserah dia gitu ya. Mau dibantu oleh siapa? Gitu ya, mau dibantu oleh S1 akuntansi, mau dibantu oleh S2 akuntansi, mau dibantu oleh lulusan SMA misalnya, itu silakan aja. Yang penting dia bisa mengontrol kualitas dari audit. Oke, itu yang lain. Cukup mungkin Pak. Ada lagi yang mau nanya? Pak, dari saya menjawab. Oke ya, jadi kalau nggak ada ya berarti saya cukupkan juga ya untuk
perkuliahan pada siang hari ini, gitu ya. Kemudian udah ya, jadi saya sebelum yang masuk ke yang lain nanti, jadi untuk perkuliahan untuk hari ini karena nggak ada yang bertanya lagi ya, saya cukupkan untuk perkuliahannya. Ini saya close dulu.